Pernahkah Anda bertemu dengan seorang wanita yang kehadirannya membuat suasana terasa lebih damai? Ia tidak selalu memiliki penampilan paling mencolok, tidak selalu berasal dari keluarga berada, dan mungkin tidak banyak berbicara. Namun entah mengapa, orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Pertemuannya membawa ketenangan, ucapannya memberi semangat, dan kehadirannya seperti menghadirkan keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Banyak orang menyebutnya sebagai wanita pembawa hoki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengartikan hoki hanya sebatas rezeki, kekayaan, atau keberuntungan materi. Padahal menurut pandangan Buddha, keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Keberuntungan adalah buah dari benih-benih karma baik yang telah ditanam melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang benar. Seseorang yang memancarkan energi kebajikan akan menjadi sebab munculnya banyak kondisi baik, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kecantikan yang paling bernilai bukanlah kecantikan wajah, melainkan kecantikan batin. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Ketika hati dipenuhi cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin, maka seluruh perilaku seseorang akan memancarkan kedamaian. Aura positif bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan pantulan dari kualitas batin yang terus dilatih. Karena itu, wanita yang disebut membawa hoki sesungguhnya bukanlah wanita yang memiliki jimat keberuntungan ataupun nasib yang selalu baik. Ia adalah pribadi yang menghadirkan kebajikan dimanapun ia berada. Kehadirannya membuat hubungan menjadi harmonis, keluarganya lebih damai, pekerjaannya lebih dipercaya, dan lingkungannya terasa lebih hangat. Semua itu lahir dari karakter yang dibangun melalui latihan batin sesuai Dhamma. Berikut adalah 5 pertanda aura positif wanita pembawa hoki. Mari telusuri pertanda ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memperlakukan orang lain dengan tulus dan berbaik hati. Salah satu pertanda paling kuat bahwa seorang wanita memiliki aura positif sebagai pembawa hoki adalah ketulusannya dalam memperlakukan setiap orang. Ia tidak menilai seseorang dari status sosial, kekayaan, jabatan, ataupun penampilan. Baginya, setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai sesama makhluk yang sedang menjalani perjalanan kehidupan. Karena itu, ia mampu menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menghargai mereka yang bekerja melayani orang lain, serta tidak pernah memandang rendah orang yang sedang mengalami kesulitan. Kebaikan yang ia berikan bukanlah sebuah topeng untuk mendapatkan pujian, melainkan pancaran alami dari hati yang telah belajar mencintai tanpa syarat. Dalam ajaran Buddha, kualitas batin seperti ini dikenal sebagai metta, yaitu cinta kasih universal yang tidak membeda-bedakan. Metta bukan sekadar bersikap ramah kepada orang yang kita sukai, tetapi sebuah latihan batin untuk berharap agar semua makhluk hidup memperoleh kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Ketika seseorang sungguh-sungguh melatih metta, ia tidak lagi mudah dikuasai oleh kebencian, iri hati, atau keinginan untuk menyakiti. Hatinya menjadi luas seperti bumi yang menerima siapapun tanpa memilih, dan tenang seperti air yang selalu memberi kehidupan tanpa pernah meminta imbalan. Wanita yang memiliki hati penuh cinta kasih biasanya menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kehadirannya membuat orang lain merasa diterima, didengarkan, dan dihargai. Ia tidak perlu berusaha keras agar disukai, karena bahasa ketulusan jauh lebih kuat daripada kata-kata yang indah. Dalam kehidupan nyata, seringkali bukan kecantikan wajah yang membuat seseorang dikenang, melainkan kelembutan sikap dan kehangatan hatinya. Aura positif yang memancar darinya sesungguhnya berasal dari batin yang bersih, bukan dari penampilan luar. Itulah sebabnya, kemanapun ia pergi,
ia membawa kedamaian yang mampu menyentuh hati banyak orang. Menurut hukum karma dalam ajaran Buddha, setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan akan menghasilkan akibat yang selaras dengan kualitasnya. Ketika seseorang terus-menerus menanam benih kebaikan dengan niat yang murni, ia sedang menciptakan sebab-sebab bagi lahirnya berbagai kondisi yang membawa kebahagiaan. Orang-orang akan lebih mudah mempercayainya, menghormatinya, dan dengan tulus ingin membantunya ketika ia membutuhkan pertolongan. Bukan karena dunia berutang kepadanya, tetapi karena hukum sebab akibat bekerja secara alami. Inilah yang sering dipandang sebagai hoki, padahal sesungguhnya merupakan buah dari kebajikan yang telah dipupuk dengan penuh kesadaran. Wanita yang memperlakukan orang lain dengan tulus bukan hanya menjadi sumber kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya, tetapi juga sedang memperkaya kehidupan batinnya sendiri. Setiap kali ia memilih berbuat baik, sesungguhnya ia sedang mengikis keserakahan, kemarahan, dan keakuan yang menjadi akar penderitaan. Hatinya menjadi semakin ringan, pikirannya semakin damai, dan hidupnya dipenuhi makna. Dalam pandangan Buddha, keberuntungan terbesar bukanlah memiliki banyak harta, melainkan memiliki hati yang dipenuhi cinta kasih, sehingga mampu menjadi berkah bagi banyak makhluk. Sebab ketika seseorang menjadi penyebab kebahagiaan bagi orang lain, pada saat yang sama ia sedang menanam benih kebahagiaan yang akan berbuah dalam kehidupannya sendiri. Kedua, berhati lembut dan berjiwa besar. Wanita yang memiliki aura positif bukan berarti memiliki pribadi yang lemah atau mudah dikendalikan. Justru sebaliknya, kelembutan yang terpancar dari dirinya lahir dari kekuatan batin yang telah ditempa oleh berbagai pengalaman hidup. Ia mungkin pernah dikecewakan, disalahpahami, bahkan disakiti, tetapi semua itu tidak membuat hatinya berubah menjadi keras. Ia mampu mengendalikan emosinya, tidak mudah tersinggung oleh perkataan orang lain, serta lebih memilih memahami alasan di balik sikap seseorang daripada terburu-buru menghakiminya. Ia menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan luka, karma, dan beban kehidupannya masing-masing yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Dalam ajaran Buddha, kelembutan hati merupakan buah dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan membuat seseorang melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh ego. Ia memahami bahwa kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan kemarahan, sebagaimana api tidak mungkin dipadamkan dengan api. Buddha mengajarkan bahwa kebencian hanya dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Oleh karena itu, wanita yang benar-benar bijaksana tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi sesaat. Ia memilih berhenti sejenak, mengamati pikirannya, lalu merespons dengan kesadaran, bukan bereaksi karena dorongan amarah. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Berjiwa besar juga berarti memiliki kemampuan untuk memaafkan tanpa kehilangan kebijaksanaan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, ataupun melupakan pelajaran yang telah diberikan oleh kehidupan. Memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan beban kebencian agar hati tidak terus terikat oleh masa lalu. Ia tidak sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan mencari bagaimana penderitaan dapat diakhiri. Sikap inilah yang membuat kehadirannya menjadi penyejuk dalam keluarga, sahabat, maupun lingkungan kerja. Ketika banyak orang sibuk mempertahankan ego, ia justru memilih mempertahankan kedamaian. Bayangkanlah sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan. Setiap hari ia diterpa panas matahari, diguyur hujan, bahkan dilempari batu oleh orang yang lewat. Namun pohon itu tidak pernah membalas dengan menjatuhkan ranting kepada siapapun. Sebaliknya, ia tetap memberikan keteduhan bagi setiap orang yang beristirahat di bawahnya, bahkan tetap menghasilkan buah yang dapat dinikmati siapa saja tanpa memandang siapa yang pernah menyakitinya.
Demikian pula hati seorang wanita yang berjiwa besar. Ia tidak membiarkan perlakuan buruk orang lain mengubah dirinya menjadi pribadi yang penuh kebencian. Ia memilih tetap menumbuhkan kebajikan, karena ia sadar bahwa kebajikan adalah jati dirinya, bukan reaksi terhadap perilaku orang lain. Seperti air yang lembut tetapi mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun, demikian pula kelembutan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang bekerja tanpa suara. Air tidak pernah berteriak untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi kesabarannya mampu mengubah bentuk batu selama bertahun-tahun. Begitu pula wanita yang berhati lembut. Ia mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya perlahan mengubah suasana di sekitarnya menjadi lebih damai. Dalam pandangan Buddha, inilah salah satu bentuk keberuntungan yang sejati. Aura positif tidak lahir dari kekuasaan atau penampilan, melainkan dari batin yang penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih. Ketika hati mampu tetap lembut di tengah dunia yang keras, sesungguhnya ia sedang memancarkan cahaya Dhamma yang menjadi berkah bagi dirinya sendiri maupun bagi semua makhluk di sekitarnya. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, ia murah senyum dan ramah sehingga membuat orang merasa nyaman. Senyuman yang tulus adalah bahasa hati yang mampu dipahami oleh siapapun tanpa memerlukan kata-kata. Ada wanita yang tidak banyak berbicara, tetapi setiap kali ia tersenyum, orang-orang merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Senyumnya bukan sekadar ekspresi wajah, melainkan cerminan dari batin yang damai. Ia tidak tersenyum karena ingin dipuji atau dianggap ramah, tetapi karena hatinya telah terbiasa memandang kehidupan dengan penuh syukur dan cinta kasih. Inilah salah satu pertanda aura positif yang seringkali membuat kehadirannya terasa membawa hoki. Dimanapun ia berada, suasana menjadi lebih ringan, percakapan terasa lebih hangat, dan hati orang-orang di sekitarnya pun ikut menjadi tenang. Dalam ajaran Buddha, keramahan bukan hanya persoalan sopan santun, melainkan bagian dari praktik ucapan benar, yaitu berbicara dengan jujur, lembut, bermanfaat, dan pada waktu yang tepat. Senyuman yang tulus seringkali menjadi awal dari ucapan yang penuh kebajikan. Sebab sebelum seseorang mengucapkan kata-kata yang menenangkan, wajahnya terlebih dahulu memancarkan niat baik. Tidak sedikit orang yang sedang memikul beban kehidupan merasa dikuatkan hanya karena disambut dengan senyum hangat dan sapaan yang penuh perhatian. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering terlupakan, padahal dapat menjadi obat bagi hati yang sedang terluka. Buddha bersabda dalam Dhammapada, "Taklukkan kemarahan dengan cinta kasih, taklukkan kejahatan dengan kebajikan, taklukkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan taklukkan kebohongan dengan kebenaran." Pesan suci ini mengajarkan bahwa kelembutan dan keramahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu mengubah suasana hati seseorang. Senyum yang lahir dari cinta kasih adalah bentuk nyata dari kebajikan yang dapat meredakan kemarahan, mencairkan kebekuan hubungan, bahkan membuka pintu persahabatan yang sebelumnya tertutup. Orang yang ramah juga lebih mudah membangun hubungan yang harmonis,
karena ia tidak memancarkan rasa takut ataupun kesombongan. Kehadirannya membuat orang lain merasa diterima tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Ia tidak sibuk menunjukkan kelebihan dirinya, tetapi lebih memilih menjadi pendengar yang baik dan sahabat yang menenangkan. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, penghormatan, dan kasih sayang yang tulus. Tanpa disadari, ia menjadi jembatan yang menyatukan keluarga, mempererat persahabatan, serta menghadirkan suasana kerja yang lebih damai. Bukankah salah satu bentuk keberuntungan terbesar dalam hidup adalah memiliki hubungan yang dipenuhi ketulusan dan saling percaya? Aura positif tidak berasal dari riasan wajah, pakaian yang mahal, ataupun perhiasan yang berkilau. Semua itu hanya mempercantik penampilan luar untuk sementara. Sebaliknya, senyum yang lahir dari hati yang damai akan memancarkan keindahan yang tidak lekang oleh usia. Dalam pandangan Buddha, wajah yang bersinar adalah pantulan dari batin yang bersih, bebas dari kebencian, iri hati, dan keserakahan. Ketika seseorang melatih cinta kasih, welas asih, dan ucapan yang benar, wajahnya akan memancarkan keteduhan yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Itulah sebabnya, wanita yang murah senyum dan ramah sering disebut sebagai pembawa hoki. Bukan karena ia membawa keberuntungan secara ajaib, melainkan karena kehadirannya menjadi sebab lahirnya kebahagiaan, kedamaian, dan karma baik bagi banyak orang. Keempat, mentalitasnya baik dan selalu tahu bersyukur. Di tengah kehidupan modern yang penuh persaingan, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam kebiasaan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Media sosial dipenuhi foto liburan mewah, pencapaian karir, kendaraan baru, hingga kisah-kisah kesuksesan yang tampak sempurna. Akibatnya, tidak sedikit orang merasa hidupnya selalu kurang. Padahal, semakin sering seseorang melihat ke atas tanpa pernah menoleh pada apa yang telah dimilikinya, semakin sulit ia menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, wanita yang memiliki aura positif sebagai pembawa hoki tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh rasa kurang. Ia mampu menemukan alasan untuk bersyukur dalam hal-hal sederhana. Keluarga yang masih sehat, pekerjaan yang masih dimiliki, makanan yang masih tersedia di meja, teman yang tulus, bahkan kesempatan untuk kembali membuka mata setiap pagi. Baginya, kebahagiaan bukan menunggu semua keinginan terpenuhi, tetapi lahir dari kemampuan menghargai setiap anugerah kehidupan. Dalam Buddha Dhamma, rasa syukur bukanlah sikap pasrah yang membuat seseorang berhenti berusaha. Bersyukur justru menjadi landasan agar usaha dilakukan dengan batin yang damai, bukan dengan keserakahan. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bersifat anicca, tidak kekal. Jabatan dapat berubah, kekayaan dapat berkurang, kesehatan dapat menurun, dan pujian dapat berganti menjadi celaan. Menyadari kenyataan ini membuat seseorang tidak melekat secara berlebihan pada apa yang dimilikinya. Ia menikmati setiap berkah dengan penuh kesadaran, sekaligus terus mengembangkan diri melalui kebajikan, kebijaksanaan, dan kerja keras. Ia tidak sibuk membandingkan garis hidupnya dengan orang lain, karena ia memahami bahwa setiap makhluk sedang memetik buah dari karma dan sedang menapaki jalan kehidupannya masing-masing. Dalam kehidupan nyata, kita sering menemukan dua orang yang memiliki keadaan ekonomi yang hampir sama, tetapi menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu selalu mengeluh karena merasa penghasilannya kurang, rumahnya terlalu kecil, atau pekerjaannya tidak sebaik milik orang lain. Sementara yang lain tetap bekerja dengan semangat, tersenyum kepada keluarganya, dan mensyukuri setiap rezeki yang datang, sekecil apapun nilainya. Anehnya, orang yang penuh rasa syukur seringkali terlihat lebih tenang, lebih sehat secara batin, dan lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi masalah.
Hal ini terjadi karena pikirannya tidak dipenuhi oleh keluhan, melainkan oleh harapan dan kebijaksanaan. Mentalitas yang baik membuatnya mampu melihat peluang di balik kesulitan, bukan hanya kesulitan di balik setiap peluang. Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Apa yang terus-menerus dipelihara di dalam batin akan memengaruhi cara seseorang memandang dunia dan menentukan arah hidupnya. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, keserakahan perlahan melemah, iri hati berangsur menghilang, dan kebencian semakin sulit tumbuh. Sebaliknya, batin menjadi lebih lapang, lebih tenang, dan lebih mudah menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaiki diri. Inilah mentalitas yang membuat seorang wanita tetap mampu tersenyum saat menghadapi kegagalan, bangkit setelah mengalami kekecewaan, dan tetap percaya bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk menanam karma baik. Orang-orang seperti inilah yang sering tampak beruntung, padahal sesungguhnya mereka memiliki cara berpikir yang benar sehingga mampu mengubah tantangan menjadi pembelajaran. Rasa syukur juga menjadi pintu lahirnya kemurahan hati. Semakin seseorang menyadari betapa banyak kebaikan yang telah ia terima dari orang tua, guru, sahabat, dan lingkungan sekitarnya, semakin tumbuh pula keinginannya untuk membalasnya dengan cara berbagi kepada sesama. Ia tidak menunggu menjadi kaya untuk berbuat baik, karena ia memahami bahwa senyuman, perhatian, tenaga, waktu, bahkan doa tulus pun merupakan bentuk pemberian yang sangat berharga. Dari sinilah lingkaran kebajikan terus berputar. Kebaikan melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan hubungan yang harmonis, dan hubungan yang harmonis menghadirkan banyak kesempatan baik dalam kehidupan. Itulah sebabnya, wanita yang selalu bersyukur sering disebut sebagai pembawa hoki. Bukan karena keberuntungan datang secara kebetulan, melainkan karena batinnya yang dipenuhi rasa cukup dan kebajikan telah menjadi sebab munculnya berbagai kondisi baik, sebagaimana diajarkan oleh hukum karma dalam Buddha Dhamma. Kelima, tegas namun tidak menyimpan dendam. Wanita yang membawa hoki bukanlah sosok yang selalu mengalah atau membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Ia memahami bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu berkata "iya" kepada semua orang. Ketika sesuatu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, kejujuran, dan kebenaran, ia berani mengatakan tidak dengan cara yang santun namun tegas. Ia mampu menjaga batasan, melindungi harga dirinya, serta membela mereka yang lemah tanpa harus merendahkan atau membenci siapapun. Ketegasan yang dimilikinya bukan lahir dari ego yang ingin menang, melainkan dari hati yang ingin menjaga kebaikan agar tidak dikalahkan oleh keburukan. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita menjumpai orang yang tampak lembut, tetapi menyimpan luka dan kemarahan selama bertahun-tahun. Setiap kali mengingat orang yang pernah menyakitinya, hatinya kembali dipenuhi emosi, seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi. Tanpa disadari, ia sedang memberikan ruang bagi masa lalu untuk terus mengendalikan kebahagiaannya. Sebaliknya, wanita yang memiliki aura positif memahami bahwa dendam tidak pernah menyelesaikan penderitaan. Ia boleh menangis, kecewa, bahkan terluka, tetapi ia tidak membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian yang menguasai hidupnya. Ia memilih menyembuhkan dirinya, bukan memelihara keinginan untuk membalas. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah racun yang pertama kali melukai orang yang menyimpannya. Dalam Dhammapada ayat 5, Buddha bersabda, "Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan tidak membalas kebencian. Inilah hukum yang abadi." Ajaran ini mengingatkan bahwa memaafkan bukanlah hadiah bagi orang yang bersalah, melainkan pembebasan bagi hati kita sendiri. Selama dendam masih dipelihara, batin tidak akan pernah benar-benar damai.
Namun ketika seseorang mampu melepaskannya, ia sedang memutus mata rantai penderitaan yang dapat terus berulang. Tentu saja, memaafkan bukan berarti melupakan kebijaksanaan. Wanita yang matang secara batin tetap belajar dari pengalaman. Ia tidak membenci orang yang pernah menyakitinya, tetapi ia juga tidak membiarkan kesalahan yang sama terulang. Ia mampu membedakan antara kasih sayang dan kelemahan, antara memaafkan dan membiarkan diri disakiti. Inilah yang diajarkan dalam Buddha Dhamma. Welas asih harus selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, ia dapat tetap berbuat baik kepada semua orang tanpa kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Ketegasan yang disertai cinta kasih merupakan salah satu bentuk kemuliaan batin yang paling indah. Orang-orang menghormatinya bukan karena takut terhadap kata-katanya, tetapi karena melihat ketulusan, integritas, dan kedewasaan sikapnya. Ia tidak menghabiskan energinya untuk membenci, melainkan menggunakannya untuk terus menanam kebajikan. Hatinya tetap lapang meskipun pernah disakiti, langkahnya tetap ringan meskipun pernah dikhianati, dan senyumnya tetap tulus meskipun pernah menangis. Inilah wanita yang sesungguhnya memancarkan aura positif sebagai pembawa hoki. Bukan karena ia selalu terhindar dari masalah, tetapi karena ia mampu mengubah setiap luka menjadi kebijaksanaan, setiap kekecewaan menjadi welas asih, dan setiap pengalaman hidup menjadi ladang untuk menumbuhkan karma baik. Dalam pandangan Buddha, inilah keberuntungan yang paling mulia, memiliki hati yang bebas dari kebencian, dipenuhi cinta kasih, dan selalu berjalan di atas jalan Dhamma. Pada akhirnya, aura positif bukanlah sesuatu yang dapat dibeli atau diwariskan. Ia dibentuk setiap hari melalui pilihan-pilihan kecil. Memilih berkata lembut daripada kasar, memilih memaafkan daripada membenci, memilih bersyukur daripada mengeluh, serta memilih berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Semua pilihan itu perlahan membentuk karakter yang memancarkan kedamaian. Dalam ajaran Buddha, keberuntungan sejati bukanlah hadiah dari nasib, melainkan buah dari karma baik yang terus dipupuk. Ketika seseorang menjaga pikiran tetap bersih, ucapan tetap lembut, dan perbuatan tetap bermanfaat, ia sedang menciptakan sebab-sebab bagi munculnya kehidupan yang penuh berkah. Apa yang sering disebut orang sebagai hoki, sesungguhnya adalah hasil dari benih kebajikan yang telah tumbuh dengan subur. Wanita yang memiliki 5 kualitas ini tidak hanya memperindah hidupnya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi keluarganya, sahabatnya, dan masyarakat di sekitarnya. Ia mengingatkan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan terletak pada penampilan, jabatan, ataupun kekayaan, melainkan pada hati yang dipenuhi cinta kasih, kebijaksanaan, dan ketulusan. Kehadirannya membawa harapan karena ia menebarkan kedamaian kemanapun melangkah. Semoga kita semua, baik wanita maupun pria, terdorong untuk terus melatih kualitas-kualitas batin yang diajarkan oleh Buddha. Sebab ketika hati dipenuhi cinta kasih, dibimbing oleh kebijaksanaan, dan dijaga dengan sila yang baik, kehidupan akan menjadi lebih bermakna. Saat batin bersinar oleh kebajikan, kita bukan hanya menemukan keberuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi penyebab munculnya kebahagiaan bagi banyak makhluk. Itulah aura paling indah yang tidak pernah pudar oleh usia dan tidak pernah hilang oleh waktu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.